Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Dewi Fitri dengan NIM 128. Di sini saya kedatangan tamu spesial. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Mira Sulika. Nah, di sini saya akan melakukan podcast tentang Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat. Menurut Anda, Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat itu seperti apa? Menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup dalam masyarakat adalah hal sangat penting. Karena tiap-tiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai moral. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan isinya. Contoh penerapan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua, menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kelima, tidak menyinggung perasaan orang lain yang berbeda agama, dan lain sebagainya. Untuk sila kedua, menurut Anda pandangan hidup masyarakatnya itu seperti apa? Untuk sila yang kedua adalah ketuhanan yang esa. Untuk sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjaga kesopanan dan saling menghargai. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara yang mampu dan yang tidak mampu. Menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang keempat, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga. Yang kelima, memberi keputusan yang adil dalam keputusan tentang urusan bersama. Lalu, contoh penerapan sila ketiga dalam Pancasila itu seperti apa di dalam kehidupan bermasyarakat ini? Seperti contohnya melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Yang kedua, berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang baru dikenal. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi maupun golongan. Lalu untuk penerapan contoh sila ketiga Pancasila itu seperti apa dalam kehidupan bermasyarakat ini? Misalnya, yang pertama, melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Yang kedua, berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang baru dikenal. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi maupun golongan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman, dan lain sebagainya. Itu tadi penerapan sila ketiga. Sila keempat Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kehidupan bermasyarakat ini, contohnya itu seperti apa ya? Untuk contohnya dari sila yang keempat, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Yang keempat, contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, di dalam musyawarah
harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keenam, Untuk sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil kan ya. Itu adilnya itu seperti apa? Contoh sikap adil dalam kehidupan Pancasila itu. seperti ketika kita menghargai hasil karya teman, seperti memberikan bantuan jika ada teman-teman yang kesusahan, tidak berperilaku buruk kepada teman-teman di sekolah, menghormati hak asasi orang lain serta kewajibannya, seperti juga menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Untuk di Desa Dingin Bendo ini, menurut Anda sudah menerapkan sila Pancasila belum dari sila pertama sampai sila kelima? Kalau untuk yang sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu seperti halnya Tentang beribadah. tentang beribadah. Di sini mungkin sering diadakan yang namanya kegiatan seperti rutinan pengajian yasinan, istighosa. Jadi kurang lebih sudah melakukan yang sila yang pertama. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila yang kedua, kita sesama manusia yang hidup saling bersamaan, maksudnya dengan tetangga-tetangga, dengan banyak orang, apalagi di sini kan lingkungannya kan banyak anak yang terus orang yang muda, pendatang baru. Kita saling menghormati dan menjaga kesopanan dan tidak membeda-bedakan antara orang yang asli sini dan orang yang kos atau orang pendatang baru. Untuk persatuan Indonesia itu tentang apa ya, maksudnya di lingkungan desa ini? Kalau menurut contoh saya yang tadi, kita kan berjabat tangan dengan orang yang baru kita kenal. Sedangkan di sini kan kita banyak bertemu dengan orang yang mungkin baru kita kenal, seperti pendatang baru yang tadi. Mungkin itu sudah masuk ke dalam Pancasila Pancasila sila yang ketiga. Lalu juga kita tidak membeda-bedakan sih, jadi tetap yang namanya persatuan ya tetap bersatu. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di desa ini, maksudnya saling sedang melakukan musyawarah. Itu maksudnya itu gimana? Musyawarah seperti mufakat. Kalau misalkan mungkin pas ada acara Agustus, mungkin kan ada beberapa desa itu yang mengadakan, mungkin ada perlombaan, ada pentas seni, mungkin ada yang syukuran dengan ada pengajian. Itu kita tuh saling musyawarah bersama, jadi kita dikumpulkan bersama, saling dimintai pendapat. Mungkin nanti seperti ada voting gitu, mungkin dari beberapa orang ada yang minta pengajian, ada yang minta acara perlombaan, pentas seni, atau dengan hiburan-hiburan yang lainnya. Jadi kita mendiskusikan semuanya dan diambil kesepakatan bersama. Jadi voting gitu ya. Ya. Untuk yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini harganya tuh adil apa enggak sih? Kalau menurut aku ya adil sih. Adilnya tuh contohnya kayak gimana? Adil itu
Untuk yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, itu menunjukkan warga di sini tuh memang benar-benar adil atau gimana gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke saling menghargai lah ya, sama manusia gitu. Jadi kayak menghormati, menghargai hak asasi orang, terus tidak berperilaku buruk kepada orang lain, menghargai apapun hasil karya seseorang gitu. Jadi ya buat saya adil saja sih, tidak terlalu ikut campur atau gitu masing-masing, cuma nantinya itu dalam artian tidak merugikan orang lain. Tapi biasanya untuk sila keempat kan kadang ini pertanyaan kembali dari sila keempat tadi ya. Biasanya kan banyak orang yang kadang kan kesel kalau kita udah voting habis itu nggak keterima kan kesel. Itu maksud itu gimana ya? Cara menanganinya itu gimana? Kan sebenarnya kita tuh sebagai hidup masyarakat itu kan saling menerima itu, masalah kesel atau itu kan kita kan sama-sama bermasyarakat. Yang namanya tiap manusia kan nggak mungkin kita harus dukung satu-satu. Namanya udah voting, udah suara terbanyak, ya itu yang dipilih. Jadi yang mungkin ada yang nggak kepilih suaranya ya mohon maaf, karena putusannya kan bisa Ini pertanyaan kembali juga dari sila pertama ya. Di sila pertama kan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan di sini kan di luar dari sini kan nggak mungkin kan cuma agamanya Islam aja, pasti kan ada agama Buddha, Kristen, Hindu dan lain-lain. Itu kita kalau beribadah itu gimana? Apa satunya beribadah yang agama nonisnya lain, musik atau gimana? enggak sih, kita kan sama-sama beribadah, kita kan sama-sama punya agama masing-masing. Jadi kalau agama Islam yang dan juga tidak ikut campur atau juga tidak merecoki lah apa maksudnya itu tidak apa Tidak saling tidak mengganggu, jadi saling melindungi aja lah. Mungkin kalau ada agama yang lain yang mungkin ibadahnya itu dengan sesajen tapi juga tidak apa ya, tidak merusak sajen tersebut. Untuk orang yang mungkin hari Sabtu Minggu yang melakukan ibadah, kita juga tidak melarang. Jadi hidup berdampingan ya hidup sama-sama, jadi saling menghormati aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk cukup sampai di sini saja ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Danika Saputri dengan NIM 128. Di sini saya kedatangan tamu spesial. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Aminat Suleka. Nah, di sini saya akan melakukan podcast tentang Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat. Menurut Anda, Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat itu seperti apa? Menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup dalam masyarakat itu adalah sangat penting. Karena tiap-tiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai moral. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan isinya. Contoh penerapan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua, menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kelima, tidak menyinggung perasaan orang lain yang berbeda agama, dan lain sebagainya. Untuk sila kedua, menurut Anda
pandangan hidup masyarakatnya itu seperti apa? Untuk sila yang kedua adalah ketuhanan yang adil. Untuk sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjaga kesopanan dan saling menghargai. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara yang mampu dan yang tidak mampu. Menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang keempat, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga. Yang kelima, memberi keputusan yang adil dalam keputusan tentang urusan bersama. Lalu contoh penerapan sila ketiga dalam Pancasila itu seperti apa di dalam kehidupan bermasyarakat ini? Seperti contohnya melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Yang kedua, berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang baru dikenal. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi maupun golongan. Lalu untuk penerapan contoh sila ketiga Pancasila itu seperti apa dalam kehidupan bermasyarakat ini? Misalnya, yang pertama, melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Yang kedua, berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang baru dikenal. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi maupun golongan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman, dan lain sebagainya. Itu tadi penerapan sila ketiga. Sila keempat Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kehidupan bermasyarakat ini contohnya itu seperti apa ya? Untuk contohnya dari sila yang keempat, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Yang keempat, contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, di dalam musyawarah harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keenam, Untuk sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil kan ya? Itu adilnya itu seperti apa? Contoh sikap adil dalam kehidupan Pancasila itu. seperti ketika kita menghargai hasil karya teman, seperti memberikan bantuan jika ada teman-teman yang kesusahan, tidak berperilaku buruk kepada teman-teman di sekolah, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya, seperti juga menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Untuk di Desa Beringin Bendo ini, menurut Anda sudah menerapkan sila Pancasila belum dari sila pertama sampai sila kelima? Kalau untuk yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu seperti halnya Tentang beribadah. tentang beribadah. Di sini mungkin sering diadakan yang namanya kegiatan seperti rutinan pengajian yasinan, istighosah. Jadi kurang lebih sudah melakukan yang sila yang pertama. Untuk sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila yang kedua, kita sesama manusia yang hidup saling berdampingan, maksudnya dengan tetangga-tetangga, dengan banyaknya orang, apalagi di sini kan lingkungannya kan banyak anak yang kos, banyak kontrak, pendatang baru. Itu kita saling menghormati dan menjaga kesopanan dan tidak membeda-bedakan antara orang yang asli sini dan orang yang
kos atau orang pendatang baru. Untuk persatuan Indonesia itu tentang apa ya, maksudnya di lingkungan desa ini? Kalau menurut contoh saya yang tadi, kita kan berjabat tangan dengan orang yang baru kita kenal. Sedangkan di sini kan kita banyak bertemu dengan orang yang mungkin baru kita kenal, seperti pendatang baru yang tadi, mungkin sudah termasuk ke dalam Pancasila ya Pancasila sila yang ketiga. Lalu juga kita tidak membeda-bedakan sih, jadi tetap yang namanya persatuan ya tetap bersatu. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di desa ini, maksudnya saling sedang melakukan musyawarah. Itu maksudnya itu gimana? Mas, musyawarah sebagai mufakat? Kalau misalkan mungkin pas ada acara Agustusan ya, mungkin kan ada beberapa desa itu yang mengadakan, mungkin ada perlombaan, ada pentas seni, mungkin ada yang syukuran dengan ada pengajian. Itu kita tuh saling musyawarah bersama, jadi kita dikumpulkan bersama, saling dimintai pendapat, mungkin nanti seperti ada voting gitu. Jadi mungkin dari beberapa orang ada yang minta pengajian, ada yang minta acara perlombaan, pentas seni, atau mungkin dengan hiburan-hiburan yang lainnya. Jadi kita mendiskusikan semuanya dan diambil kesepakatan bersama. Jadi voting gitu ya. Iya. Untuk yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini harganya tuh adil apa enggak sih? Kalau menurut aku ya adil sih. Adilnya itu contohnya kayak gimana? Adil Untuk yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, itu menunjukkan warga di sini tuh memang benar-benar adil atau gimana gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke saling menghargai lah ya, sesama manusia gitu. Jadi kayak menghormati, menghargai hak asasi orang, terus tidak berperilaku buruk kepada orang lain, menghargai apapun hasil karya seseorang gitu. Jadi ya buat saya adilan bisa gitu, tidak terlalu ikut campur atau gitu masing-masing, cuma dunia itu dalam artian tidak merugikan orang lain. Tapi biasanya untuk sila keempat kan kadang ini pertanyaan kembali dari sila keempat tadi ya. Biasanya kan banyak orang yang kadang kan kesel kalau kita udah voting habis itu nggak keterima kan kesel. Itu maksudnya itu gimana ya? Cara menanganinya itu gimana? Kan sebenarnya kita tuh sebagai hidup masyarakat itu kan saling terima itu. Masalah kesel atau itunya kan kita kan sama-sama bermasyarakat. Yang namanya tiap manusia kan nggak mungkin kita harus didukung satu-satu. Namanya udah voting, udah suara terbanyak, ya itu yang dipilih. Jadi yang mungkin ada yang nggak kepilih suaranya ya mohon maaf, karena memang keputusannya kan bersama. Ini pertanyaan kembali juga dari sila pertama ya. Di sila pertama kan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan di sini kan di warga di sini kan nggak mungkin kan cuma agamanya Islam aja, pasti kan ada agama Buddha, Kristen, Hindu dan lain-lain. Itu kita kalau beribadah itu gimana? Apa satunya beribadah yang agama nonisnya lain, musik atau gimana? Enggak sih, kita kan ya sama-sama beribadah, kita kan sama-sama punya agama masing-masing gitu. Jadi kalau agama Islam yang mereka juga tidak ikut campur atau juga tidak merecoki lah apa maksudnya itu, tidak apa tidak mengganggu lah, tidak mengganggu, jadi saling menghormati aja. Mungkin kalau ada agama yang lain yang mungkin ibadahnya itu dengan sesajen-sesajen, tapi juga tidak
apa ya, tidak merusak sajian tersebut. Terus untuk orang yang mungkin hari Sabtu Minggu dia melakukan ibadah, kita pun juga tidak melarang. Jadi hidup berdampingan ya hidup sama-sama, jadi saling menghormati aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk cukup sampai di sini saja ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.